sosialnya, sehingga anak menjadi tidak terpenuhi akan kebutuhannya karena ketidakberdayaan orang tuanya. Nah, terutama bagi anak yang merasa tersakiti, merasa dendam, merasa diperlakukan yang di luar kepatutan oleh orang tuanya, maka tidak sedikit anak menjadi lepas dari pengawasan orang tuanya dan masuk dalam kategori children on the street. Nah, di sini pada umumnya bahwa mereka itu adalah tidak sekolah, namun pernah mengenyam pendidikan. Dan bagi yang sebelumnya sekolah, pada umumnya mereka menjadi putus sekolah. Nah, kenapa dikatakan children on the street? Karena mereka hidup di jalan, hidup dengan suka-suka, dan mereka, apakah mereka itu mau pulang atau tidak, itu adalah tergantung daripada keinginan mereka sendiri. Nah, di sini berdasarkan pengalaman yang pernah kami ketahui, bahwa mereka ada yang kembali ke orang tuanya, ada yang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, bahkan setahun sekali, atau 2 tahun sekali. Nah, kenapa mereka ingin pulang? Karena di sini ada kelebihannya, yaitu ada rasa ingin, rindu terhadap orang tuanya, dan masih ada terjalin hubungan-hubungan emosional dengan pihak orang tua atau keluarganya. Mereka melakukan kegiatan yang sama seperti yang tadi saya katakan. Dan mereka pun tidur, biasanya beramai-ramai dengan temannya, atau mengontrak bersama-sama, ataupun mereka tidur dengan keluarga-keluarganya yang jauh dari pengawasan orang tuanya. Nah, disinilah kalau misalnya kita perhatikan bahwa children of the street ini, apabila kita biarkan terus, maka ini lama-kelamaan akan kembali menjadi children of the street. Dan tidak menutup kemungkinan dengan segala pergaulannya, akhirnya membentuk keluarga jalanan. Anak yang termasuk dalam kategori vulnerable to visit children pada umumnya adalah dilahirkan dari lingkungan komunitas atau perkampungan kumuh atau dari lingkungan keluarga rumah tangga sangat miskin. Nah, di sini kalau kita kaji lebih jauh lagi, pada umumnya mereka adalah dieksploitasi oleh kedua orang tuanya. Dan apabila anak masih usia balita, itu sering disewakan kepada teman orang tuanya, atau dia membawa sendiri ke jalan dengan cara digendong untuk menjual keibaannya untuk mendapatkan ekonomi keluarga. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini dilakukan secara rutin dan setiap hari. Dan apabila anak itu masih sekolah, maka dilakukan pada saat pulang sekolah atau sebelum mereka berangkat ke sekolah. Nah, pekerjaan-pekerjaan ini dilakukan demi kepentingan ekonomi keluarga. Jadi anak menjadi tanggung jawab ekonomi keluarga. Hal ini dikhawatirkan apabila dibiarkan terus, maka anak yang termasuk kategori vulnerable to visit children ini akan menjadi children of the street atau children on the street. Dari 3 unsur permasalahan sosial anak jalanan, satu sama lainnya mempunyai korelasi yang sangat kuat. Seperti misalnya sebagai berikut. Anak jalanan yang dilahirkan dari keluarga jalanan dipastikan kelak mereka akan membentuk keluarga jalanan kembali atau kejal baru. Dari keluarga jalanan baru ini pun mereka akan melahirkan putra-putrinya menjadi anak jalanan. Dari anak jalanan dan seterusnya mereka akan membentuk keluarga jalanan. Begitulah perputaran anak jalanan dalam siklus keluarga jalanan. Begitupun dari lingkungan komunitas. Dari lingkungan komunitas yang melahirkan anak jalanan yang kategorinya bisa dikatakan sebagai children of the street, children on the street, dan juga bisa dikatakan sebagai vulnerable to visit children. Dan ini apabila kita dibiarkan terus, dari vulnerable tidak menutup kemungkinan menjadi children on the street. Dari children on the street apabila kita dibiarkan terus, ini tidak menutup kemungkinan menjadi kelak membentuk keluarga jalanan dan akhirnya kembali lagi ke sini, dan tidak menutup kemungkinan dari keluarga jalanan tadi akan melahirkan komunitas-komunitas baru yang bisa melahirkan vulnerable atau melahirkan children on the street. Dan terus berputar seperti ini siklusnya itu. Apabila siklus anak jalanan dari tahun ke tahun dibiarkan seperti ini sehingga menimbulkan peningkatan populasi anak jalanan, dikhawatirkan
akan membentuk komunitas baru yang mudah untuk diprovokasi, mudah dihasut, dan mudah untuk ditunggangi sehingga bisa merongrong kewibawaan pemerintah. Di samping itu, dampak yang akan timbul, dampak-dampak negatif seperti meningkatnya akan kriminalitas, meningkatnya kemiskinan, kebodohan, dan meningkatnya kejahatan-kejahatan. Juga meningkatnya daripada permasalahan sosial yang dapat menimbulkan kerawanan sosial. Di sisi lain, juga akan terjadi merosotnya akan kepercayaan internasional terhadap negara kita, juga akan merosotnya industri pariwisata, serta merosotnya akan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan yang serius dan komprehensif. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu. Apabila kita bicara tentang masalah keberadaan anak jalanan di Kota Bandung ini, memang dilihat dari kasat mata memang tampaknya banyak mulai tumbuh di mana-mana gitu ya, meningkat barangkali. Ya tentunya secara kualitatif saja bertambah jumlahnya itu harus menjadi satu hal yang perlu perhatian ya, tidak. Jadi dulunya kita juga harus lihat dulu latar belakang kenapa mereka itu ada di jalan-jalan gitu ya. Pertama mungkin faktornya faktor masalah kesejahteraan juga, masalah kesejahteraan. Mungkin juga faktor pengangguran, para orang tuanya yang tidak bekerja, banyak faktor mengapa mereka. Mungkin juga ada yang urbanisasi yang datang ke kota. Kami akan mengklasifikasikan dulu anak-anak jalanan seperti apa yang bisa kita bina. Ya tentunya kita prioritas adalah penduduk Kota Bandung.